Selamat pagi, hari ini kita akan menyelesaikan kuliah fisika kita. Kita sampai ke optik geometri atau pembentukan bayangan di chapter yang terakhir. Dan ini juga merupakan materi terakhir untuk UAS, jadi materi UAS dari setelah UTS sampai dengan hari ini. Oke, ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari pada hari ini. Secara umum kita akan membahas tentang bagaimana cara pembentukan bayangan pada cermin, kemudian pada optik, lensa tipis, dan pada sistem optik, misalnya seperti teleskop, mikroskop, dan seterusnya. Dan saya yakin Anda sudah pernah mempelajari ini ketika di SMA, jadi tidak ada yang baru di sini. Oke, yang pertama pemantulan. Kita sudah belajar pemantulan di chapter sebelumnya. Pemantulan ada dua jenis, pemantulan sempurna dan pemantulan tidak sempurna. Kemudian jika kita memantulkan bayangan pada sebuah cermin datar, maka bayangan itu akan muncul di belakang cermin seperti ini. Ini mata kita melihat sebuah bayangan di sini. Maka jika ada cahaya yang mengenai benda di sini, maka dia akan memantul ke kaca dan memantul ke mata kita sehingga mata kita bisa melihat benda, dan letak benda adanya di belakang cermin. Maka ini disebut dengan bayangan virtual atau maya dan tidak dilalui cahaya. Kemudian jarak bayangan dari cermin atau DO itu sama dengan DI. Kemudian pembentukan bayangan di cermin jika dua buah cermin itu diposisikan seperti pada gambar seperti ini dan benda diletakkan pada sebuah titik O, sini benda, maka kita bisa mendapatkan beberapa bayangan. Yang pertama I1, I2, dan I3. Tergantung dari letak benda tersebut di depan kaca. Oke. Kemudian bayangan benda pada cermin 1 di I1 dan bayangan benda pada cermin di I2. Selain itu terbentuk bayangan ketiga yaitu di I3. Nah, bayangan pada I1 dia bertindak sebagai objek untuk I3. Jadi benda di O ini mendapatkan bayangan dari I1 sama mendapatkan bayangan I1 sama I2. Kemudian bayangan I1 sama I2 ini dia dianggap oleh benda, kemudian dia membentuk bayangan yang ketiga yaitu I3. Oke, sehingga kita bisa mendapatkan beberapa bayangan dengan memanfaatkan pengaturan cermin seperti ini. Kemudian misalnya seperti ini juga bisa memanipulasi mata kita. Misalnya seorang profesor berada pada suatu kotak, terlihat seimbang pada jari-jarinya. Tidaklah hanya dalam waktu yang sangat lama, ya. Jadi seolah-olah seperti dia terbang, padahal sebenarnya dia memanfaatkan kaca di situ. Oke, kita lewati saja ya. Kemudian cermin tengah mobil, tampilan melintang cermin tengah mobil, pengaturan pada siang hari. Oke, kita juga bisa melihat jadi bagaimana caranya kita men-setting pantulan cermin di tengah mobil supaya tidak menyilaukan mata. Kita bisa mengatur cerminnya sehingga pada saat siang atau malam dia tidak silau oleh mobil di belakang. Oke, kemudian pada sebuah cermin lengkung berbentuk cekungan seperti bagian dari bola dan bersifat memantulkan pada salah satu sisinya. Dalam ini konveks atau cermin cembung dan konkav atau cermin cekung. Maka datangnya sinar pada cermin cembung atau cermin cekung itu akan dipantulkan dengan mengikuti kaidah, mengikuti aturan pembentukan bayangan pada cermin tersebut. Oke, jika pada cermin lengkung, misalnya terlihat pada cermin cekungnya ini, cermin cekung, sinar datang dari benda yang jauh masuk ke dalam cermin dengan sejajar. Jadi ada beberapa sifat cermin cekung. Sinar datang ke cermin cekung tidak semuanya dipantulkan dan berkumpul pada suatu tempat yang sama jika kelantungan cermin ini besar. Hal ini disebut dengan
abersis peris. Abersis peris itu terjadi ketika ada sinar datang dipantulkan pada sebuah cermin lengkung yang punya jari-jari yang besar, maka dia tidak dipantulkan pada titik fokus yang sama. Tetapi jika jari-jari kelengkungan yang kecil, maka fokusnya akan presisi. Sehingga ketika ada sinar datang di sini, misalnya, maka dia akan dipantulkan menuju titik fokus pada titik yang sama. Oke, Anda mungkin perlu recall, ini adalah titik fokus F, ini jari-jari kelengkungan cermin yang C. Dan besarnya jari-jari kelengkungan cermin, R di sini sama dengan 2 kali F, ya. Oke. Atau F sama dengan R dibagi 2. Oke, dan abersis peris tadi, ketika kelengkungan cermin besar bisa dihindarkan dengan menggunakan reflektor parabolik. Tetapi sangat mahal dan biasa digunakan hanya untuk teleskop penelitian. Nah, pada cermin cekung maka bayangan yang sifat bayangan yang terjadi secara umum ada tiga, yaitu yang pertama sinar sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Jadi sinar sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Kemudian sinar sejajar melalui titik fokus, ini yang kedua, datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Kemudian yang ketiga sinar tegak lurus cermin akan dipantulkan kembali melalui pusat kelengkungan cermin. Jadi misalnya kita punya sinar ini di kelengkungan cermin, maka dia akan dipantulkan kembali. Nah, jika kita mempunyai setidaknya 2 sifat bayangan, kita bisa mendapatkan atau bisa menggambarkan hasil bayangan yang terbentuk di depan cermin cekung. Misalnya ini ya, misalnya ini bendanya di O. Di sini dengan menggunakan 2 sifat atau 3 sifat. Misalnya sifat yang pertama, sinar saja sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Maka titik pertemuan antara 2 sifat ini adalah bayangannya. Maka ini adalah bayangannya. Oke, saya rasa itu juga bukan sesuatu yang baru ya. Maka kemudian kita bisa mengetahui jarak bayangan maupun tinggi bayangan dengan memanfaatkan persamaan ini, 1/DO plus DI sama dengan 1/F. DO itu adalah jarak benda, DI ini adalah jarak, ini ya DI, ini adalah jarak bayangan sama dengan 1 dibagi F. Dan kemudian perbesarannya M sama dengan HI dibagi HO. HI itu adalah tinggi bayangan, HO adalah tinggi objek, atau minus DI per DO. DI adalah jarak bayangan, DO adalah jarak benda. Tanda negatif menunjukkan bayangan tersebut terbalik. Ini sifat untuk cermin cekung. Oke. Kemudian biasanya untuk mempermudah menentukan di mana letak bayangan, biasanya kalau dulu biasanya kita menggunakan ruang 1 di sini antara titik pusat kelengkungan cermin dengan F, titik ruang 2 itu antara F dengan C. Ini ruang 1 antara titik pusat dengan F, titik 2 antara F dengan C, kemudian yang ruang 3 di sini ruang 4. Jadi kalau misalnya bendanya ada di ruang 2, maka dia bayangannya terbentuk di ruang 3. Jadi jumlah antara ruang benda dan ruang bayang itu sama dengan 5. Jadi jumlah ruang benda ditambah bayangan itu sama dengan 5. Misalnya bendanya di ruang 2, maka bayangannya di ruang 3. Bendanya di ruang 1, maka bayangannya di ruang 4. Bendanya di ruang 3, maka bayangannya di ruang 2, dan seterusnya. Oke, dan sifatnya sama terbalik kecuali di ruang 4. Dia sifatnya maya dan tegak. Misalnya seperti ini, jika benda berada di luar pusat kelengkungan cermin, maka dia terbalik dari positif dan nyata. Dan jika benda ada dalam titik fokus antara ini sama F, maka yang terbentuk adalah di ruang 4, yaitu tegak, besar, dan maya. Oke, sementara untuk cermin cembung, konveks, bayangan selalu maya, tegak, dan diperkecil. Jadi, karena dia terbentuk bayangan di dalam cermin, maka sifatnya juga tidak dipantulkan seperti cermin cekung, melainkan dibiaskan. Jadi, bayangan yang terbentuk selalu di dalam cermin dan
maya, tegak, dan selalu diperkecil. Maka biasanya kita menggunakan cermin cekung untuk seperti cermin untuk melihat jarak jauh karena memperkecil objek yang akan kita lihat. Oke, ini perjanjian tanda untuk cermin. Anda bisa baca ya perjanjian tandanya. DO positif jika berada di depan cermin, DO negatif jika berada di belakang cermin atau benarnya maya, DI positif jika di depan cermin, DI negatif jika di belakang cermin. Kemudian F dan R positif jika pusat pelanggan di depan cermin, F dan R negatif jika pusat pelanggan di belakang cermin. Jika M positif bayangan tegak, jika M negatif bayangan terbalik. Ini perjanjian tandanya saja. Kemudian contoh, sebuah cermin sferis mempunyai panjang fokus 10 cm. Cara letak dan sifat bayangan benda yang berjarak 25, 10, dan 5 cm. Jadi fokusnya adalah 10 cm ya. Ini fokus. Fokusnya 10 cm, maka cari bayangannya ketika 25, 10, dan 5 cm dengan persamaan yang tadi. Maka yang pertama kita pakai persamaan tadi 1/DO ditambah 1/DI sama dengan 1/F. DO nya 25 cm, DI nya bayangan yang ditanyain, F nya 1/10, maka DI nya sama dengan 16,7 cm. Maka M nya sama dengan tadi min DI per DO sama dengan min 16,7 cm dibagi 25 cm sama dengan min 0,668. Maka nilai mutlak M yang kurang dari 1 ini menyatakan bahwa bayangan itu lebih kecil daripada bendanya dan tanda negatif menunjukkan bayangan terbalik. Oke. Kemudian ketika bendanya pada jarak 10 cm letakkan fokus, maka hasilnya seperti ini, DI nya sama dengan tidak hingga. Hal ini berarti bahwa sinar yang diletakkan pada titik fokus akan dipantulkan sehingga terbentuk bayangan pada jarak tidak berhingga pada cermin. Nah, biasanya digunakan untuk lampu senter, bohlam. Pada titik fokus reflektor menghasilkan berkas cahaya yang sejajar, sehingga berkas cahayanya kalau misalnya kita menggunakan tadi lampu senter, biar fokus kita letakkan di titik fokusnya, biar bendanya sejajar sehingga kita bisa melihat objek dengan baik. Kemudian ketika 5 cm, maka kita masukkan persamaan, kita dapat DI-nya sama dengan min 10, M-nya sama dengan 2. Hal ini mengatakan bahwa bayangannya 2 kali lebih besar dan tanda positif menunjukkan bayangannya tegak. Kemudian, pembentukan bayangan oleh pembiasan. Bayangan akan terbentuk ketika sinar cahaya dibiaskan melalui dua material yang transparan. Misalnya kita punya dua material transparan seperti ini, N2 sama N1. Nah, dua-duanya dua buah material. Hubungan jarak antara benda, jarak bayangan, dan jarak jari kelengkuan seperti ini. N1 dibagi DO ditambah N2 dibagi DI sama dengan N2 min N1 per R. N1 adalah indeks bias di 1, ini N1 ya, indeks bias di 1. N2 adalah indeks bias di benda 2. DO adalah jarak objek, DI adalah jarak bayangan. R adalah jari-jari pusat kelengkungan cermin 2 kali titik fokus. Maka kita bisa mendapatkan jarak yang kita inginkan. Oke, misalnya kita punya lensa cekung. Ya, kita punya sebuah sinar dari O akan dibiaskan oleh permukaan konkav menjadi satu bayangan maya. N2 lebih besar daripada N1. Maka kita juga bisa melihat, misalnya objeknya seperti ini, kita akan bisa melihat berapa jarak bayangan dan jari-jari kelengkungan dengan menggunakan persamaan ini. Ketika kita tahu N1-nya berapa, N2-nya berapa. Misalnya N1-nya udara, berarti N1 sama dengan 1. N2-nya lensa, tergantung indeks biasnya seperti apa. Maka kita bisa menghitung berapa DO dan berapa DI di sini dengan menggunakan persamaan ini. Oke, ini perjanjian tanda untuk lensa. Oke, DO positif jika benda di depan permukaan, DO negatif jika benda di belakang permukaan, DI positif jika bayangan di belakang permukaan, DI negatif jika bayangan di depan permukaan, dan R positif jika pusat kelengkungan berada di belakang permukaan, dan R negatif jika pusat kelengkungan di depan permukaan konkav. Oke, contoh, seorang mahasiswa melihat vertikal ke bawah suatu kolam dengan kedalaman 1 meter. Berapa kedalaman kolam yang tampak terlihat? Jika air sama dengan 1, water N1 sama dengan 1,33, maka kedalaman kolamnya sama dengan 1 meter ya, berarti ohmnya adalah 1 meter, di sini 1 meter. Maka kita masukkan ke persamaannya. Untuk permukaan datar, karena datar, R-nya sama dengan tidak hingga, 1,33 dibagi 1 meter. Jadi kan N1 dibagi DO ditambah N2 per DI ya, 1 dibagi DI. Sama dengan 1 min 1,33 dibagi tidak hingga, kita dapat DI-nya sama dengan min 0,75.
Tanda minus ini menunjukkan bahwa bayangan I berada pada sisi yang sama dengan dasar kolam dan bayangannya. Nah ya, jadi biasanya kalau kita melihat permukaan kolam maka dia jauh lebih dangkal dibandingkan dengan permukaan yang sebenarnya. Karena ini. Oke, jika sebuah sumber cahaya titik diletakkan pada jarak 25 cm dari pusat bola kaca, N sama dengan 1,5 berjari-jari 10 cm, carilah bayangan dari sumber. Sumber cahaya letakkan pada jarak 25 cm. Jadi ini sumbernya diletakkan dari pusat bolanya 25 cm. N-nya di sini sama dengan 1,5 dan R-nya sama dengan 10. Oke. Maka terdapat dua kali pembiasan. Sinar cahaya dari sumber pertama, ini sumbernya ya, akan dibiaskan dari permukaan kaca dan berhadapan dengan sumber. Jarak bayangan yang terbentuk pada permukaan 1. Oke. Jadi ini dia akan mendapatkan benda satu di sini. 1 dibagi 15 cm. Kenapa 15? Karena jaraknya ini kan ke pusat tadi ya. Dari source ke pusat ini 25. Berarti jarak ini ke sini adalah 10 ya. 15, sorry, 25 kurang 10. Jadi 1 dibagi 15 ditambah 1,5 indeks biasnya si kaca dibagi DII sama dengan 1,5 min 1 dibagi 10. R-nya 10 seperti DI-nya sama dengan min 90 cm. Kemudian bayangan pembiasan pertama bertindak sebagai benda untuk pembiasan yang terjadi pada permukaan belakang bola. Maka bayangan akhir terletak 25 cm dari sisi belakang bola. Jadi ini akan dianggap sebagai benda oleh kaca yang belakang, oleh lensa yang ini, sehingga kita dapat objeknya yang I2. Jadi 1,5 dibagi 110. 1,5 itu yang kaca, 110 itu jarak benda dari sini, kan tadi 90 ditambah 20. Ya, jarak dari I1 sampai C. Ini 90 sampai, iya kan 90 itu sampai sini ya. Nah, ini ke sini kan 10 tambah 10, 20. Ini 20, ini 90, jadi total 110. Ditambah 1 per DI1 sama dengan 1 min 1,5 dibagi min 10. Kita dapat DI2-nya sama dengan 28 cm. Jadi perhatikan untuk soal-soal seperti ini. Maka yang pertama, dari sumber pertama dia akan dapat bayangan di sini. Ini akan dianggap benda oleh lensa yang belakang, lensa cekung yang belakang. Sehingga kita bisa menghitung, maka hati-hati dalam menghitung menentukan berapa jarak benda dan jarak bayangannya. Oke, ini ada komentar. Oke, kita lewatin ya. Kemudian lensa tipis mempunyai ketebalan yang tipis dibandingkan dengan jari-jarinya, kelengkungannya. Dapat berupa lensa konvergen atau lensa divergen. Ini konvergen lensa, ini divergen, dia menyebarkan cahaya. Kalau yang konvergen dia mengumpulkan cahaya. Maka jalannya sinar di lensa konvergen, sinar laser dilewatkan pada titik fokus oleh lensa, dia akan dibiaskan menuju titik fokus, yang titik fokusnya ada di dalam lensa, di belakang lensa. Sementara lensa divergen, misalnya ada sinar datang sejajar sumbu utama, dia akan dibiaskan seolah-olah berasal dari titik fokus, jadi dibiaskannya akan menyebar, divergen dari titik asalnya. Oke, maka kuat lensa adalah kebalikan dari panjang fokus, P, untuk 1 dioptri ya, biasanya sama dengan 1 per F. 1 dioptri sama dengan 1 per meter. Kemudian pada lensa konvergen, ini sifat bayangannya, sinar dari sejajar sumbu utama, dia akan dibiaskan menuju titik fokus. Ini sejajar sumbu utama, dia biaskan menuju titik fokus. Kemudian sinar 2 dilewatkan melalui titik fokus di depan lensa, dia akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Kemudian sinar 3 yang dilewatkan melalui pusat lensa akan diteruskan melalui garis lurus. Maka kita dengan menggabungkan ketiga, atau setidaknya ada 2 sifat lensa, kita bisa mendapatkan objek. Kita bisa mendapatkan bayangan di belakang lensa berdasarkan objek di depan lensa. Sementara di lensa divergen, sinar yang pertama, sejajar sumbu utama, dia akan dibiaskan seolah-olah berasal dari titik fokus, seolah dari sini. Kemudian yang kedua, sinar 2 diarahkan menuju titik fokus, akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Dan sinar 3 akan melewati pusat lensa, akan diteruskan. Maka bayangan yang terbentuk selalu ada di sini.
sama dengan objeknya. Maka persamaannya sama seperti persamaan pada cermin, 1 per DO ditambah 1 per DI sama dengan 1 per F. Perbesarannya pun sama, M sama dengan HI per HO, HI per HO sama dengan min DI per DO. Oke. Perjanjian tandanya panjang fokus positif untuk lensa konvergen dan negatif untuk divergen. Jika benda positif ketika benda berada pada sisi yang sama dengan cahaya yang masuk, sebaliknya negatif. Jarak bayangan akan positif jika bayangan pada sisi yang berlawanan dengan cahaya yang masuk, sebaliknya negatif. Dan tinggi bayangan positif jika bayangan tegak dan negatif bila sebaliknya. Oke. Kemudian kita bisa mengkombinasikan dua lensa, misalnya sama seperti di mikroskop. Kita menggunakan dua lensa, misalnya jarak antara satu lensa dengan lensa yang lain 80 cm. Maka objek di sini dia akan dibiaskan oleh lensa pertama menjadi objek di benda dua dianggap sebagai image ini, bayangan yang terbentuk di sini dianggap sebagai benda oleh lensa yang kedua. Maka kita akan mendapatkan image di belakangnya. Oke, hubungan antara jari-jari kelengkungan dan indeks bias terhadap panjang fokus. Jadi kita bisa melihat apa sih sebenarnya fokus dengan menggunakan indeks bias. Jadi fokus tergantung pada indeks biasnya. 1 per F sama dengan N-1 dikali 1 per R1 ditambah 1 per R2. Kita bisa menggabungkan dua lensa untuk mendapatkan satu titik fokus tertentu. Dengan menggabungkan misalnya R1-nya berapa, R2-nya variasi, sehingga dengan indeks bias yang tertentu kita bisa mengubah-ubah nilai fokusnya. Abrasi. Jadi abrasi lensa itu terjadi ketika image yang terbentuk itu tidak tepat. Misalnya karena seperti ini, harusnya kan kalau idealnya adalah sinar datang sejajar sumber utama akan dibiaskan seolah menuju titik fokus. Tapi titik fokusnya terdapat abrasi, tidak fokus, maka terbentuk bayangan seperti pada gambar ini. Oke, kemudian optik. Yang pertama adalah mata. Ada beberapa fungsi dari bagian-bagian mata. Pupil berguna untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke mata. Benda terlihat akan jelas apabila bayangan terbentuk di retina. Dan untuk menghasilkan bayangan yang jelas, kita bisa meletakkan benda atau kita bisa melihat benda. Maka lensa akan berubah bentuk sesuai dengan jarak dari benda tersebut ke mata kita. Maka ini disebut dengan akomodasi. Maka titik dekat standar mata kita, mata orang normal adalah 25 cm. Dengan titik jauhnya dia tidak enggak. Oke, ada dua cacat mata. Yang pertama rabun dekat atau hipermetrop, dan yang kedua adalah rabun jauh. Ada rabun dekat atau hipermetrop, maka benda di sini akan dibiaskan oleh lensa tetapi tidak pas, tidak tepat di retina. Image-nya atau bayangannya ada di belakang retina. Maka kita perlu tambahan lensa cembung untuk membuat bayangannya menjadi divergen sehingga kita bisa menghasilkan bayangan tepat di retina. Sementara untuk kejadian yang kedua, untuk miopi, maka bayangan yang terbentuk ada di depan retina sehingga kita butuh lensa divergen atau lensa cekung untuk membuat bayangannya menjadi divergen sehingga kita bisa menggeser, menjauhkan benda ke retina. Misalnya ada contoh soal, jika titik dekat mata adalah 75 cm, berapa kuat lensa yang Anda harus pakai untuk membuat titik dekat menjadi 25 cm? Maka kita pakai persamaan ini 1 per S ditambah 1 per S aksen, seperti rumus yang tadi sama dengan 1 per F. 1 per S yang kita inginkan adalah 1/25, yang kita punya sekarang adalah 75, 1 per min 75, itu sama dengan 2,75 sama dengan 2,67 dioptri. Sehingga kita perlu kacamata 2,67 dioptri atau fokusnya sama dengan 37,5 cm. Dengan miopi, seperti yang saya sampaikan tadi, maka ketika ada benda, bayangan tidak bisa difokuskan tepat di retina, tapi ada di depan retina. Maka kita perlu lensa divergen, yang dia bisa membiaskan lensa menjauhkan divergensi bayangannya, sehingga kita bisa memfokuskan tepat di retina.
Contoh soal, misalnya seseorang menggunakan kacamata min 3 dioptri, tentukan titik jauh matanya. Maka kita menggunakan persamaan ini 1/s ditambah 1/s aksen sama dengan 1/s. Kalau yang kita inginkan titik jauhnya 1/, tidak hingga sama dengan 1/s aksen sama dengan min 3 dioptri, sehingga kita dapat S aksennya sama dengan min 33,3 cm. Oke. Kemudian kamera, dia terdiri dari kotak cahaya yang sempit, lensa konvergen menghasilkan bayangan nyata, dan terdapat film yang menerima bayangan di bagian belakang. Maka pengguna akan memfokuskan kamera dengan cara mengubah-ubah jarak antara lensa dengan film. Jadi yang difokuskan adalah ini, lensa dengan film diubah-ubah jaraknya sehingga kita bisa mendapatkan bayangan sesuai dengan yang kita inginkan. Contoh soalnya, misalnya kamera 35 mm memiliki ukuran gambar 24 mm x 36 mm. Kamera ini digunakan untuk foto seseorang 175 cm dan bayangan tersebut mengisi tinggi film 24 mm. Berapa jauh orang tersebut harus berdiri di depan kamera dengan fokus 50 meter. Jadi 1/s sama dengan 1/ms sama 1/s ditambah 1/m kali s sama dengan 1/s. 1/s ditambah 1 per perbesarannya kita ininya dari 24 mm atau 2,4 cm dibagi 175 cm ya tinggi bendanya kali s sama dengan 1 ditambah 1 ini ya 1 ditambah 175 dibagi 2,4 dibagi S sama dengan 1/5. Kenapa? Karena fokusnya adalah 50 mm. Ini kita dapat S-nya sama dengan 370 cm atau orang itu harus berdiri sejauh 3,7 meter di depan kamera. Dengan kaca pembesar, titik dekat mata normal adalah 25 cm tanpa alat. Benda tersebut maksimum jika ditempatkan pada S sama dengan 25 cm. Untuk lebih memperbesar, maka dengan bantuan loop, benda dapat diletakkan lebih dekat 25 cm, tapi dihasilkan bayangan di 25 cm. Maka Max sama dengan 1 ditambah 25 dibagi F. Ini kita bisa mendapatkan berapa perbesarannya dengan kita ubah fokusnya. Oke, maka untuk lebih rileks, benda dapat diletakkan di fokus sehingga bayangan berada tidak hingga untuk kondisi. Maka untuk kondisi ini pembesarannya menjadi tidak hingga. Oke, jadi dengan mengubah-ubah, maka perbesarannya M sama dengan 25 dibagi F untuk benda yang diletakkan di fokus. Oke, dengan mengubah-ubah posisi benda, kita bisa melihat perbesaran benda. Semakin dekat dengan fokus, maka benda itu akan terlihat semakin besar, tetapi perbesaran yang maksimum kita tidak bisa melihat dengan baik. Maka kita perlu meletakkan benda itu di titik fokus supaya perbesarannya bisa dilihat dengan baik oleh mata kita. Contoh soal, seorang ahli botani memeriksa daun dengan menggunakan lensa cembung 12 dioptri sebagai kaca pembesar. Berapa bayangan sudut yang diharapkan? Yang pertama, jika bayangan akhir berada sejauh 25 cm. Kita pakai M2 sama dengan 1 ditambah M dibagi 100/12 ya, sama dengan 1 ditambah 12/4 sama dengan 4. Kemudian yang kedua, M bayangan akhir berada di titik hingga, perbesarannya tadi kan 25 dibagi 100 dibagi 12 dan M dibagi F ya S dibagi F sama dengan 3 sama dengan perbesarannya 3. Oke, Anda tinggal menggunakan persamaan yang tadi untuk memeriksa di loop atau di kamera. Untuk mikroskop, jika bayangan akhir berada di titik dekat mata, maka perbesaran totalnya adalah M objektif kali M okuler atau MI sama dengan min L/F0 dikali 25 dibagi FE. Jadi kalau di mikroskop, ini ada benda di O ya, dia dianggap oleh benda di O, kemudian dia akan dijadikan image I1. Yang image di I1 ini dia akan dianggap image oleh lensa yang dekat dengan mata kita, sehingga kita dapat besaran di I2. Maka besarnya min L dibagi FO dikali 25 dibagi F okuler. Kita akan mendapatkan besaran mikroskop. Maka untuk rileks, bayangan dari lensa objektif berada pada titik fokus mata, sehingga bayangan akhir berada di titik tidak hingga. Jadi yang pertama kita letakkan benda yang ini, bayangannya ada di titik fokusnya lensa okuler, sehingga perbesaran totalnya adalah min S/F0 kali 25 dibagi FE. Contoh soal, mikroskop objektif
45 dioptri, okuler 80 dioptri dengan lensa terpisah sejauh 25 cm. Dengan menganggap bahwa bayangan akhir dibentuk titik dekat mata 25 cm, berapa besarannya? Nah, kita menggunakan persamaan yang pertama, min L per FOB kali 25 per FOK, 25 dibagi 100 per 45, fokus lensa objektifnya, dikali 25 dibagi 100 per 80 yang okulernya, sehingga terdapat perbesaran totalnya adalah 252. Kemudian teleskop, benda yang sangat jauh diletakkan pada fokus objektif, jadi seperti ini, sama seperti lensa. Dia akan dianggap benda yang sangat jauh dianggap benda, kemudian dia akan dijadikan bayangan di sini, kemudian lensa dekat dengan mata dia akan menganggap bayangan ini sebagai benda, maka kita bisa mendapatkan image di sini. Maka perbesarannya M sama dengan minus FOB dibagi FOK. Dan perbandingan diameter lensanya DE sama dengan DOB kali FE dibagi FOB. DE itu adalah diameter pupil mata, DOB adalah diameter objektif, FE adalah fokus mata, OB adalah fokus okuler. Fokus objektif. Contoh soal, teleskop memiliki perbesaran 7, kedua lensa terpisah sejauh 32 cm. Cari panjang fokus tiap lensa. Maka FO dibagi FE sama dengan 7. Tadi FO ditambah FE itu sama dengan 8 kali FE. Ya, karena ini kan FO berarti sama dengan 7 FE ya. Jadi kalau FO ditambah FE sama dengan FO 7FE ditambah FE sama dengan 8FE. Nah, 8FE ini sama dengan 32. Maka FE sama dengan 4 cm dan FO sama dengan 28 cm. Oke, itu adalah akhir dari kuliah pembentukan bayangan. Dan ini merupakan akhir dari kuliah fisika kita. Saya akan informasikan ujiannya, tetapi jadwal ujian akan sama seperti jadwal FISIAK NG. Jadi Anda silakan cek, dan nanti jika sudah ada kesepakatan dari tim dosen fisika, akan saya informasikan mengenai teknis ujiannya. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan selama 1 semester ini untuk pelajaran fisika. Karena kita masih kondisi seperti ini, jadi tetap saya harapkan Anda tetap jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan, dan persiapkan UAS Anda dengan baik. Silahkan belajar dari materi-materi yang telah saya sampaikan, baik di kelas, enggak ya. Jadi baik di sini ya, baik melalui tugas-tugas maupun materi-materi di kuliah PJJ kita. Terima kasih, saya mohon maaf jika selama saya menyampaikan kuliah banyak kekurangan, dan semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa beraktivitas normal seperti biasa di kampus. Oke, selamat pagi, selamat belajar, sampai jumpa lagi, selamat belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.